Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Kurniawati SEMM. Perkenalkan, nama saya Anissa Syedina Irwanto dengan nomor induk mahasiswa 2014190024, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Akuntansi Forensik, Pengalaman Auditor, Independensi Auditor, Kemampuan Auditor, dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer terhadap efektivitas audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi dan sains yang semakin cepat sekali hingga sampai saat ini, yang sangat berdampak kepada sektor ekonomi, terutama akuntansi. Perubahan juga dapat menjadi alasan munculnya praktik kecurangan. Penipuan adalah setiap tindakan melanggar hukum yang ditandai dengan penyamaran, menyelubungi, dan kelalaian kepercayaan orang lain. Penipuan dapat terjadi di mana saja dan dalam bentuk apapun. Berikut ini adalah beberapa kasus terjadinya penipuan. Yang pertama, hasil inspeksi dari ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 167 kejadian atau setara dengan 69,9% yang memilih untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, pada bulan Oktober tahun 2023, KPK menangani 85 kejadian penyuapan dan yang melakukan kecurangan berupa pemerasan sebanyak 44 kejadian atau setara dengan 51,76%. Lalu yang ketiga, diikuti dengan PT Asabri pada tahun 2021 melakukan kerugian sebesar 22,78 triliun yang merupakan kesepahaman peraturan penyuapan untuk menghilangkan temuan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, pengungkapan contoh manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk berbagai tujuan yang menguntungkan pihak tertentu dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, terdapat beberapa jenis penipuan yaitu pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penyalahgunaan aktiva dan pemalsuan catatan pembukuan serta melakukan pencatutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh uang demi kehidupan yang mewah dengan dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan. Lalu selanjutnya ada research gap. Yang pertama yaitu akuntansi forensik. Menurut Bebin Najmudin dan David Pamungkas pada tahun 2021, akuntansi forensik berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Namun hal tersebut berbanding kebalik pada penelitian Kasran pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu yang kedua, ada pengalaman auditor. Menurut Fauzi DKK pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hal tersebut berbanding kebalik pada penelitian Dewi pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu yang ketiga ada independensi auditor, di mana penemuan Sapitri DKK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu hal tersebut berbanding terbalik pada penelitian Jujur Benekti dan Carolina pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dan mendeteksi kecurangan. Lalu yang keempat, kemampuan auditor. Pratiwi dan Ratnawati pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu yang terakhir, ada teknik audit berbantuan komputer.
pada penelitian Febrianingsi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa teknik audit berbantuan komputer atau TABK berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, namun hal tersebut berbanding kebalik dengan penelitian Zaneta pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa teknik audit berbantuan komputer tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama ada apakah akuntansi forensik memengaruhi seberapa efektif audit investigasi dilakukan. Lalu yang kedua, apakah pengalaman auditor memengaruhi seberapa efektif audit investigasi dilakukan. Lalu yang ketiga, apakah kualitas pelaksanaan audit investigasi dipengaruhi oleh tingkat independensi auditor. Lalu yang keempat, apakah kemampuan auditor memengaruhi seberapa efektif audit investigasi dilakukan. Lalu yang kelima, apakah efektif pelaksanaan audit investigasi dipengaruhi oleh teknik audit berbantuan komputer? Lalu dalam skripsi ini teori yang digunakan ialah teori segitiga penipuan atau fraud triangle theory. Karena tujuan dari konsep segitiga penipuan dan piramida penipuan adalah untuk menjelaskan perilaku korupsi dan penipuan serta teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang komponen yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan penipuan. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Lalu kita lanjut ke metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini saya memakai metode penelitian pendekatan kuantitatif. Lalu memakai populasi dan sampel populasinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Lalu dengan sampel pada penelitian ini ialah karyawan yang bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Jenis penelitian yang saya pakai di sini adalah data yang diperoleh dari riset ini merupakan data primer. Lalu variabel di sini ialah variabel dependennya efektivitas audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Lalu variabel independennya di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada akuntansi forensik, yang kedua ada pengalaman auditor, yang ketiga ada independensi auditor, yang keempat ada kemampuan auditor, dan yang terakhir ada teknik audit berbantuan komputer. Lalu pengolahan data di sini saya memakai Smart PLS versi 4.1.0.4. Lalu di sini ada rancangan analisis, di mana rancangan analisis ini saya menggunakan metode analisis data operasional variabel yang terbagi menjadi 2, yaitu ada outer model dan ada inner model. Lalu ujian digunakan dalam analisis data operasional variabel ini, saya menggunakan 6 uji. Yang pertama ada uji konvergen validitas, yang kedua ada uji validitas diskriminan, yang ketiga ada konstruk reliabilitas, yang keempat ada koefisien determinasi, yang kelima ada predictive relevance, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Lalu selanjutnya analisis dan pembahasan hasil penelitian pada pengaruh akuntansi forensik, pengalaman auditor, independensi auditor, kemampuan auditor, dan teknik audit berbantuan komputer terhadap efektivitas audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari outer dan inner model yang dibantu dengan menggunakan beberapa uji seperti uji konvergen validitas, uji validitas diskriminan, konstruk reliabilitas, koefisien determinasi, predictive relevance, dan pengujian hipotesis. Lalu yang pertama kita bahas adalah analisis data operasional variabel outer model, yaitu ada uji konvergen validitas. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan tabel di samping dapat diketahui semua indikator pada tabel tersebut sudah menghasilkan nilai loading factor yang lebih besar dari 0,5 dan semua variabel menghasilkan nilai average variance extracted atau AVE yang lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, semua indikator dianggap valid untuk mengukur variabelnya berdasarkan validitas konvergen. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada uji validitas diskriminan validity, di mana nilai cross-loading digunakan untuk mengetahui validitas diskriminan indikator.
Nilai cross-loading untuk suatu variabel yang bersesuaian harus lebih besar dari nilai korelasi indikator untuk variabel lainnya. Maka, indikator tersebut dianggap valid untuk mengukur variabel yang bersesuaian. Tabel berikut ini menunjukkan hasil perhitungan cross-loading. Seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran cross-loading, maka pada tabel di samping, masing-masing indikator dapat mengukur variabel latin yang sesuai dengan indikatornya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator dapat mengukur variabel latin yang sesuai dengan indikatornya dari uji validitas diskriminan. Lalu selanjutnya ada konstruk reliability, yang dimana standar pengujian menyatakan bahwa sebuah konstruk dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7 dan composite reliability-nya lebih besar dari 0,6. Baik, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach alpha atau composite reliability yang memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6 atau composite reliability-nya lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, berdasarkan penghitungan tersebut, semua indikator dianggap reliable dalam mengukur variabelnya. Lalu selanjutnya ada analisis data operasional variabel inner model. Yang pertama di sini ada koefisien determinasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai S-square variabel efektivitas pelaksanaan audit investigasi bernilai 0,635 atau setara dengan 63,5%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel efektivitas pelaksanaan audit investigasi Y1 mampu dijelaskan oleh variabel akuntansi forensik X1, pengalaman auditor X2, independensi auditor X3, kemampuan auditor X4, dan teknik audit berbantuan komputer X5 sebesar 63,5%. Atau, dengan kata lain, kontribusi pengaruh variabel akuntansi forensik X1, pengalaman auditor X2, independensi auditor X3, kemampuan auditor X4, dan teknik audit berbantuan komputer X5 terhadap variabel efektivitas pelaksanaan audit investigasi atau Y1 sebesar 63,5%, sementara sisanya sebesar 36,5% merupakan variabel lain yang akan dibahas dalam riset selanjutnya. Lalu selanjutnya ada predictive relevance, di mana nilai Q2 dapat dipakai untuk menilai keakuratan estimasi parameter dan prediksi nilai observasi dari suatu model. Jika nilai Q2 lebih besar dari 0, mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki tingkat prediksi yang baik. Sebaliknya, jika nilai Q2 kurang dari 0, maka mengindikasikan bahwa model memiliki relevansi prediksi yang rendah. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian relevansi prediktif atau Q2. Hasil yang terlihat di tabel di atas menunjukkan bahwa nilai predictive relevance atau Q-square sebesar 0,366. Nilai tersebut positif atau di atas 0, yang artinya variabel dependen memiliki nilai prediksi yang baik. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana pengujian signifikansi digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel eksogen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa jika nilai T statistik sama dengan atau T-table sebesar 1,96 atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Baik, dapat kita simpulkan di sini bahwa akuntansi forensik X1 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi Y1. Dapat kita lihat di sini nilai T statistik sebesar 1,988 dan p-value-nya sebesar 0,047 dan dengan nilai koefisien positifnya sebesar 0,207. Lalu selanjutnya, pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan
pelaksanaan audit investigasi Y1 yang dapat kita lihat bahwa nilai tes statistik sebesar 2,150 dengan nilai p-value sebesar 0,032 dan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,182. Lalu selanjutnya yang ketiga di sini ada independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi. Dapat kita lihat bahwa nilai tes statistik sebesar 2,734 dengan nilai p-value sebesar 0,006 dan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,229. Lalu yang keempat, di sini ada kemampuan auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi yang bisa kita lihat bahwa nilai tes statistiknya sebesar 2,903 dengan nilai p-value sebesar 0,004 dan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,315. Lalu yang terakhir ada teknik audit berbantuan komputer X5 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi. Kita lihat bahwa nilai tes statistiknya sebesar 2,383 dengan nilai p-value sebesar 0,017 dan dengan nilai koefisiennya yang dihasilkan bernilai positif yakni 0,162. Maka dari hasil tersebut dapat kita simpulkan kerangka pemikiran dan hipotesisnya bahwa akuntansi forensik X1 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, maka H1 dapat diterima. Lalu yang kedua, ada pengalaman auditor X2 yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, maka dapat kita lihat bahwa H2 dapat diterima. Lalu yang ketiga, ada independensi auditor X3 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, dapat kita lihat di sini bahwa H3 dapat diterima. Lalu yang keempat, kemampuan auditor atau X4 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, dapat kita lihat di sini bahwa H4 dapat diterima. Lalu yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan, yang dapat kita lihat bahwa di sini H5 dapat diterima. Lalu selanjutnya saran bagi penelitian selanjutnya dan bagi perusahaan. Yang pertama adalah bagi peneliti selanjutnya, dilihat dari hasil yang telah peneliti riset terdapat 36,5% hasil variabel lainnya. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya, peneliti memberikan saran agar dapat memperluas variabel independen yang lebih beragam, seperti skeptisme profesional auditor dan whistleblower system. Lalu yang kedua, untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang ini diharapkan dapat menentukan waktu penelitian yang tepat agar tidak disibukkan dengan tugas pemeriksaan, dan kepada peneliti selanjutnya juga diharapkan mengajukan penelitian di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI dari jauh-jauh hari agar waktu penelitian lebih leluasa dan tidak berdekatan dengan jadwal libur nasional. Lalu saran bagi perusahaan di sini disarankan untuk perusahaan agar bisa sebisa mungkin dapat memberikan surat tanggapan lebih cepat. Jika ada pembenaran dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner, diharapkan memberitahukan kepada peneliti agar peneliti bisa membenarkan pertanyaan kuesioner tersebut dan akan segera dikirimkan kembali ke perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.